Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Gautama, NIM B2A020090, Universitas Muhammadiyah Semarang, Program Studi S1 Statistika. Saat ini saya sedang menempuh program studi metode numerik di PT Mitra Universitas Jambi. Kebetulan saya adalah program pertukaran mahasiswa dan mendapat PT Mitra di Univ Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mencari nilai hampiran menggunakan dua metode, yaitu metode kaidah titik tengah dan metode Simpson. Nanti pada hasil akhirnya, kita akan membandingkan nilai mana yang lebih mendekati fungsi aslinya dari kedua metode ini. Pertama, kita akan mengkaji lebih dalam dengan metode kaidah titik tengah. Kita sudah diberikan fungsi dari integral dari 3 sampai 4, eksponen pangkat X, min 1 per X, min sin X dx. Kemudian ada turunan dari fungsi fx. Apa guna turunan dari fungsi fx ini? Nantinya pada akhir, kita akan mencari nilai eksak. Dan kita bandingkan metode analitik dengan metode numerik dari nilai eksak yang kita dapat. Baiklah, dengan metode kaidah titik tengah, dari metode titik tengah, kita diberikan fungsi rumus dari fungsi ini, yaitu ini. Kemudian kita bisa tentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah dari fungsi adalah 3, kemudian batas atasnya adalah 4. Kemudian H, kita ambil saja 0,1, dan untuk N. N ini sendiri adalah untuk mencari di iterasi berapa kita harus menghentikan metode titik tengah dari fungsi ini. Dari N, dapat diketahui rumusnya adalah dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi H. Nah, berarti kita harus berhenti di iterasi ke-10. Kemudian lanjut ke iterasi, kita tulis iterasi sampai iterasi ke-10 terlebih dahulu. Kemudian kita mencari nilai I. Nilai I ini diperoleh dari mana? Nilai I diperoleh dari rumus umum fungsi kaidah titik tengah, yaitu XI plus 1 per 2. Untuk iterasi pertama, nilai I adalah setengah. Kemudian untuk iterasi kedua, nilai I-nya adalah 1,5. Kemudian dari sini kita bisa drag ke bawah sampai iterasi 10. Nah, berhenti di 9,5. Mengapa bukan di 10,5? Karena pada N ini diketahui harus maksimal adalah iterasi ke-10. Jikalau lebih dari 10,5, maka iterasinya bertambah lagi 11 dan tidak memenuhi rumus N. Kemudian nilai X. Untuk mencari nilai X dari metode kaidah titik tengah, kita menggunakan batas bawah sama dengan batas bawah ditambah H per 2. H-nya adalah 0,1 dibagi 2. Nah, ini. Dapat 3,05. Kemudian untuk iterasi kedua, nilai X-nya adalah nilai iterasi pertama 3,05 ditambah H. H-nya jangan lupa dikunci dengan F4 atau tanda dolar karena nilai H-nya tetap dan tidak akan berubah. Ini. Kemudian kita bisa drag ke bawah karena kita sudah mengunci nilai H. Nah, lanjut untuk fungsi fx, kita substitusikan nilai X ini yang kita telah dapat ke fungsi fx ini. Eksponen pangkat X min 1 per X min sin X dx. Kita langsung substitusikan nilai X ke dalam
fungsi. Sama dengan eksponen X dikurang 1/X ditambah dikurang min sin X. Nah, jikalau dirasa rumusnya sudah benar, maka kita bisa klik enter. Kemudian, ini kita bisa langsung drag ke bawah sampai iterasi ke-10. Nah, setelah dapat fungsi fx keseluruhan, lanjut kita akan mencari total dari keseluruh fx ini. Karena kita akan menguji rumus sigma dari I sama dengan 0 sampai N. Total. Seperti biasa, rumus total adalah sum dari iterasi pertama sampai iterasi ke-10. Jangan lupa untuk selalu mengingat untuk menggunakan buka dan tutup kurung. Nah, itu. Setelah dapat total dari fx, kemudian kita mencari nilai hampirannya. Nah, nilai hampiran ini barulah kita bisa menggunakan rumus metode kaidah titik tengah, yaitu H dikali total atau sigma. Hanya 0,1 dikali total. Nah, setelah mencari hampiran, baru kita mencari nilai eksak dari metode kaidah titik tengah. Untuk nilai eksak ini sendiri, kita menggunakan rumus turunan integral dari fungsi fx, yaitu E pangkat 4 min len 4 plus cos 4 min E pangkat 3 min len 3 plus cos 3. Sama dengan eksponen 4 min 4 plus cos 4. Jangan lupakan kurung ya teman-teman. Min eksponen pangkat 3 dikurang len 3 ditambah cos 3. Kemudian kalau dirasa sudah benar rumusnya, klik enter. Sebentar. Nah, ini adalah fungsi analitik dari rumus turunan fx. Lanjut kita mencari nilai galat atau error. Galat dari metode kaidah titik tengah. Rumus galat seperti biasa adalah absolut nilai hampiran dikurang nilai eksak. Nah, didapat galat sebagai berikut. Dari fungsi metode kaidah titik tengah dari fungsi integral fx e pangkat x min 1/x min sin x dx. Lanjut kita akan mencari untuk metode Simpson. Baik,
kita akan melanjutkan mencari nilai hampiran dengan metode Simpson. Bedanya apa dengan metode kaidah titik tengah? Bedanya adalah rumus umum dari metode Simpson. Untuk H-nya itu ada tambahan dikali 1/3. Kemudian untuk koefisien, kita perlu mencari koefisien untuk mencari nilai hampiran dari metode Simpson. Untuk koefisien X-nya ketika ganjil, itu koefisiennya adalah 4. Ketika I-nya genap, maka koefisiennya adalah 2. Baik, mari kita coba. Sebenarnya untuk fungsinya sama seperti fungsi metode kaidah titik tengah, ada fungsi umum fx, kemudian ada turunannya untuk mencari metode analitik ataupun nilai eksaksnya nanti pada akhir. Lanjut. Di sini untuk batas bawahnya sama, yaitu 3, dan batas atasnya ada 4. Nilai H-nya sama 0,1. Kemudian N-nya sama, yaitu 10. Batas atas dikurang batas bawah. Sebentar. Dibagi H. Ya, 10. Kemudian bedanya apa dari metode titik tengah? Untuk I-nya itu sendiri, untuk metode Simpson kita perlukan I-nya mulai dari 0. 0. Karena kita pada rumus umum fungsi Simpson itu terdapat F0. Makanya kita mulai dari 0 sampai 10 ya. Nah, kemudian lanjut mencari nilai X. Untuk nilai X sendiri, pada I-nya sama dengan 0, itu adalah batas bawah berarti. Batas bawahnya adalah 3. Kemudian untuk I yang pertama, itu kita bisa mencarinya dengan nilai X sebelumnya, 3, ditambah H. H jangan lupa dikunci dengan tanda dolar, karena nilai H tidak berubah, tetap 0,1. Ini. Kemudian ini bisa kita drag ke bawah sampai batas atasnya adalah 4. Ada I sama dengan 10. Nah, ini. Kemudian fx. Fx kita masukkan seperti biasa, substitusikan nilai X ke dalam fungsi fx yang ini. Langsung saja. Sama dengan X dikurang 1/X dikurang sin X. Jika rumusnya dirasa benar, kita boleh klik enter. Oke. Salah. Miss. Ini ya. Nah. Ini. Kemudian ini bisa langsung kita drag ke bawah. Nah. Lanjut untuk mencari nilai koefisien. Karena metode Simpson, kita butuh nilai koefisien. Dilihat dari I ini, maka untuk F0 ini itu bernilai 1. Karena memang ketetapan metode Simpson, untuk metode Simpson, untuk I ini sama dengan 0, maka koefisiennya adalah 1. Sama seperti untuk yang I yang suka 10, Fn, itu sama dengan 1 juga. Kita bisa langsung tulis ya, 1. Kemudian untuk I yang pertama, kita bisa lihat dari keterangan ini, untuk I-nya ganjil, maka itu 4, koefisiennya 4. Untuk I-nya genap, maka koefisiennya adalah 2.
ini ganjil, maka ini 4, ini 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nah, itu ya. Kemudian koefisiennya dikali dengan fx. Sudah jelas rumusnya adalah koefisien dikali nilai fx. Langsung saja enter. Lanjut ke bawah sampai I ke 10. Ya. Nah, ini. Sama seperti metode kaidah titik tengah, di sini kita juga perlukan untuk mencari total. Rumus total itu sama sum. Ini sampai sini. Kemudian klik enter. Setelah total, kita mencari nilai hampiran. Untuk nilai hampiran, itu untuk metode kaidah Simpson, nilai hampirannya adalah H/3 sama dengan H/3 dikali total. Nah, ini. Hampiran. Lanjut mencari nilai eksaks. Nilai eksaksnya, rumusnya itu sama seperti metode kaidah titik tengah. Bisa mencari ulang ataupun copy paste dari eksak metode kaidah titik tengah juga bisa ya, karena rumusnya sama. Nah, itu. Lanjut yang terakhir adalah mencari galat atau error. Untuk metode kaidah Simpson, rumusnya sama seperti absolut atau ABS. Nilai hampiran kurang eksak. Yang ini dikurang eksak. Ya. Nah, didapat hasilnya 0,000, 1,9, dan seterusnya. Di sini kita dapat simpulkan perbandingan antara metode titik tengah dengan metode Simpson. Yang mendekati hasil sebenarnya adalah metode Simpson. Karena metode Simpson itu lebih menjurus dan lebih dalam pengerjaan rumusnya. Dan untuk nilai hampirannya 34,35. Nilai eksaknya sama. Kemudian galat itu mendekati nilai aslinya. Kemudian kaidah titik tengah itu juga sama seperti ini. Dan dapat disimpulkan bahwa metode Simpson itu lebih mendekati hasil sebenarnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam video ini. Jikalau teman-teman masih ada yang belum paham, boleh di komen. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.